Halo adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini Sabtu 6 September 2025 yang merupakan pekan biasa ke-22. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperdamaikan kami melalui Yesus Kristus Putramu. Perbaruilah kami terus-menerus dengan semangat pertobatan yang dijiwai oleh semangat kurban Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, menaati aturan itu adalah hal yang sangat penting. Dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi bila di jalan raya semua pengendara tidak mau mentaati rambu lalu lintas. Namun ada kalanya aturan tidak bisa dipaksakan untuk kendaraan tertentu. Misalnya mobil ambulans yang membawa pasien gawat darurat. Ketika pengemudi ambulans terpaksa menerobos lampu merah, motivasinya jelas, bukan untuk melanggar aturan, tetapi untuk menyelamatkan nyawa manusia. Dalam teks hari ini, kita melihat dua cara dalam menaati aturan. Yang pertama, secara letterlik, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi terkait dengan aturan hari Sabat. Bagi mereka yang penting itu adalah aturan dilaksanakan hingga setiap detailnya. Itulah sebabnya mereka menegur Yesus ketika mereka melihat murid-muridnya melakukan hal yang dianggap sebagai pelanggaran. Mereka tidak peduli tentang motivasi mereka. Yang lebih penting pada saat itu adalah tindakan mereka dapat disalahkan dan harus mendapat sanksi. Yang kedua, secara sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bagi Yesus, yang utama dalam menaati aturan adalah motivasi yang benar. Ia memberi contoh Daud. Apa yang dilakukan Daud sebenarnya adalah pelanggaran, tetapi motivasinya pada waktu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan para pengikutnya.
Oleh karena itu, Yesus menyatakan Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang lebih tinggi bukanlah hari Sabat itu sendiri, melainkan Tuhan yang kepadanya kita harus taat. Ia mengajarkan bahwa firman Tuhan harus dilakukan bukan dengan semangat legalitas, tetapi dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Semoga kita selalu berupaya menaati firman Tuhan atau peraturan dimanapun kita berada, dan kita dapat melakukannya demi mengasihi. Kita taat bukan untuk menghakimi atau mencari kesalahan orang lain, tetapi untuk memelihara kehidupan dan menjaga satu sama lain. Semoga demikian. Selamat berakhir pekan. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.